perang antara Amerika dan Iran melawan Israel, ada beberapa bandara tutup di Dubai, di Israel. Kita hari ini hanya bisa berdoa. Waktunya memang sudah dekat, namun bagi kita nggak usah kecewa, karena apapun yang terjadi itu hanya seizin Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, karena walaupun banyak tantangan rintangan yang datang kepada kita, ke rumah tangga kita, tapi di balik semua itu Tuhan selalu memberikan kemenangan, demikian kemenangan. Karena apa? Asal kita selalu hidup takut akan Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, percayalah apapun yang terjadi Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Iran tetap hampir, Amerika saling ngebom, dan ini akan berdampak pada perekonomian kita. Lakukan bagian kita. Tema hari ini adalah menjadi keluarga yang menang terhadap dosa. Bagian ini hanya kita hari-hari ini hanya mengejar perkenanan Tuhan dan mengejar kekudusan. Kapanpun kiamat, silakan bagi kita persiapkan diri kepada keluarga kita supaya kita menghadapi pertandingan kita dengan benar. Jangan hanya terlalu fokus kepada perkara-perkara duniawi. Mari kita fokus kepada Tuhan. Saya tadi malam, anak saya baru tiba dari Amerika, saya bilang, "Nggak apa-apa ke Amerika." "Nggak apa-apa, Ma." Kita juga takut, tapi ya memang diberangkatkan, boleh katanya gitu. Jadi dia transit Singapura, dia boleh tiba lagi dengan selamat di tanah air. Ini bukan kuat dan gagah, tapi semua itu kemurahan daripada Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab bernama Yosua. Yosua adalah seorang yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia menyelesaikan segala pekerjaannya dengan baik. Dan maka dari itu di firman Tuhan dia katakan, dia telah menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik dan membangun keluarga Tuhan dengan baik, mengikuti semua dengan baik tanpa Tuhan memilih Musa untuk menyelesaikan pertandingan yang baik. Yosua adalah tokoh di Alkitab yang bukan benar, sebab Tuhan memilih dia untuk menjadi terang di dalam penghidupannya. Yosua orang muda yang pakai Tuhan. Musa mati, Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemudian akhirnya oleh dialah bangsa kita dibawa di muka Yosua hidup takut akan Tuhan. Dia punya roh yang perkasa, dan Tuhan memilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Bangsa Israel berjalan melawan bangsa Amalek, tapi Yosua diutus Tuhan dengan panglimanya perang, dan kita tahu bersama pengintai dikirim menuju negeri Kanaan, Yosua dan Kaleb. Dan orang yang berkata, seberat apapun kita masuk di tanah Kanaan, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Yosua akhirnya Musa masuk ke tanah Nebo dan Musa. Ketika Tuhan menyuruh Musa melihat ke bawah, adalah tatangan Yeriko, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, kamu cuma sampai di sini, kamu cuma bisa melihat, tapi tidak bisa masuk. Saudara, kita melihat Yosua menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Hampir tidak ada cacat, tapi Daud ada cacat, membunuh Uria, selingkuh dengan Betseba. Tapi Yosua hampir sempurna, dia menyelesaikan tugas Tuhan kita. Dan mari kita ambil yang berharga dari Yosua. Mari kita baca bersama di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 15. Judul perikopnya pembaruan perjanjian di Sikem. Saya baca nomor ganjil. Saya minta tolong kepada saudara untuk baca nomor genap. Yosua 24 ayat 1 sampai 15. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel dan kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukan. Lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seorang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan.
Aku membuat banyak keturunan dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan kedua Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya melawan orang Israel, disuruhnya memanggil bidanan Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan beliau, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jericho, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Jericho, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabungan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang Amor yang negerimu kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Apa yang membuat Yosua punya sebuah prinsip yang kuat di dalam dirinya untuk menentukan pilihan dia, seisi rumahnya, anak cucunya untuk beribadah kepada Tuhan. Penting kita mengajar kepada anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya dari itu saya mengajak juga anak cucu, kalau hari Minggu ada di rumah kita beribadah bersama, supaya dia bisa mendengar firman Tuhan, supaya tidak dia melenceng. Karena apa? Kita belajar dari keluarga, bukan dari gereja. Dari keluarga dulu kita belajar. Kalau kita di keluarga kita bisa mengajarkan kepada anak cucu kita, jangan sampai kamu memilih jodoh jauh dari Tuhan. Kamu akan tanggung akibatnya. Itu yang Papa Mama ini ingatkan kepada anak-anak kita. Mari kita belajar dari Yosua ini. Tuhan menyertai banget saudara. Yusuf dibuang saudara ketika mereka iri melihat Yusuf mimpi yang besar. Tapi ternyata Tuhan turut bekerja karena akan terjadi kelaparan di tanah Mesir, sehingga Tuhan izinkan Yusuf dan saudaranya dibuang di tanah Mesir. Di rumah Potifar, pegawai di sana, istana Firaun. Akhirnya Yusuf angkut semua saudaranya yang pernah membuang dia bersama dengan bapaknya Yakub untuk pindah ke Mesir. Ini awal cerita bangsa Israel diperbudak di Mesir. Karena Yusuf menjadi orang nomor 2 raja di Mesir, yang menjadi beranak pindah ke sana, dia dibesarkan di Mesir. Lalu Yusuf mati, Firaunlah yang menggantikannya. Kita melihat mereka ini bukan orang kita. Mereka ini cuma pendatang. Kenapa?
mereka ini lebih berhasil dari kita. Mereka iri, saudara-saudara, waktu orang menggantikan Musa mati, dia menggantikan, dia merasa iri kenapa orang-orang dari Kanaan datang ke Mesir, malah dia berhasil, kita ini tidak berhasil. Maka dia adakanlah mereka bermusuhan, saudara-saudara, akhirnya mereka jadi budak di sana. Tapi Tuhan mau, kita mau bertindak, kita mau supaya kita harus kuat di dalam Tuhan, supaya apa yang merintangi kita boleh lewati semua itu. Ketika Musa mendapat 40 hari di gunung, Yosua menjaga tenda di bawah. Dia memperingatkan mereka, ingat, waktu nenek moyangmu menjadi budak, Tuhan mengutus kamu untuk menghalau musuh-musuhnya. Seperti saudara ketahui, semua angkatan keluar dari Mesir di padang gurun. Kita dimusnahkan Tuhan karena kita tidak mau berubah. Apa yang terjadi ketika masuk saudara, sebelum Yosua mati, Yosua panggil, ceritakan tentang pengalaman bersama anak cucunya, beriman kepada Tuhan, ceritakan bersama Tuhan apa yang Tuhan kerjakan di hidupmu, ceritakan kepada anak cucumu. Saya alami dari semua itu, perbuatan Tuhan tidak berperang. Tuhan berperang menggantikan engkau. Pengalaman akan Tuhan dimulai dari gereja. Orang tua jangan pernah tutup mulutnya untuk mengajari anak-anak kita. Kalau anak-anak salah, kita panggil. Tapi orang tua juga harus menjadi contoh di dalam keluarga. Karena apa? Saya dengan bapaknya kalau berantem, saya nggak mau lama-lama. Walaupun dia yang salah, saya yang salah, saya nggak mau lama-lama. Karena apa? Kalau kita berantem, saya nggak mau ya malah jadi sakit kepala saya, akhirnya menjadi rentetan penyakit di dalam penghidupan kita ya. Jadi saya nggak mau kalau kita berantem, hari itu juga harus saya selesai gitu. Teman bapaknya juga diam, tapi dia kalau dia masalah dia nggak mau tegur duluan ya. Jadi saya belajar, mungkin karena dia sukunya orang Jawa, jadi saya ya harus ngalah gitu ya. Saya kalau dia sudah diam, saya bilang begini, Pak, mau masak apa, mau makan apa gitu. Jadi saya masakin gitu loh. Semua, jadi kita nggak bawa berlama-lama, karena kalau kita marah di depan anak-anak, kita jadi tonton, kita tidak punya otoritas untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita melihat, orang tua saya aja begitu kok, saya nggak mau juga tiap hari marah, pusing kepala saya ya anak-anak. Jadi kita nggak jadi contoh. Tapi marilah, kalau anak-anak bersalah, kita harus panggil. Kalau tidak berkenan kepada kita orang tua, kita harus panggil dia dan tegur dia. Tegur juga dengan kasih ya. Anak-anak sekarang kan beda dengan anak-anak dulu. Nah, makanya anak-anak saya seperti teman ya, walaupun sudah menikah, apa-apa kita suka tegur itu supaya dia mau mendengarkan kita. Saya punya kesaksian anak saya, tir saya. Waktu tahun 2002, waktu tahun 2007 atau 2008, kan lagi ngetren orang pakai itu gigi ya. Dia berteman 5 orang pakai pakai kawat gigi gitu ya. Tadi mah boleh nggak saya mau pakai kawat gigi? Nggak boleh. Kamu kan gigimu rata, saya bilang gitu. Kalau orang pakai BL itu, dia mau kasih supaya giginya nggak maju, nggak ke depan gitu, buat kasih rapi. Saya bilang, kamu kan giginya udah itu, ya nggak apa-apa katanya mah. Kata teman saya nggak apa-apa, dia bilang begitu ya. Saya bilang, kamu kok begitu? Kamu rata bagus. Terus pengaruhi adanya yang di Jakarta, kan gigi mereka rata ya. Kok saya dokter bilang apa yang mau dicabut, kan gigimu rata. Sedangkan kalau dicabut sakit, kan diikat katanya di sini gitu ya. Mama nggak boleh. Teman saya kalau ketawa ada yang hijau, ada yang apa, kayak ada yang emas, apa ya. Dia bilang begitu, saya nggak boleh. Saya bilang kamu gigimu rata. Ya udah katanya. Merasa ada 2 minggu telepon lagi ke saya. Mama lagi ngapain? Kata dia gitu. Lagi ngapain? Enggak lagi ngapain. Tapi suaranya nangis. Kenapa? Ampuni saya, Mama. Saya bersalah, Mama. Saya udah cabut gigi, tapi 2 jam baru tercabut, tapi ada yang tertinggal. Akar. Ada yang tertinggal di dalam, Mama. Saya sekarang, Mama, saya sakit, bengkak, ininya bernanah, bau, bengkak muka saya, rambut saya mau cabut begini langsung tercabut ya. Kata
Kata saya, itulah kamu gak dengar-dengaran kepada orang tua. Ampuni saya mama, ampun mama. Saya ke sana dengan bapaknya ya. Saya lihat bengkak ininya, bernanah, gak bisa makan, udah kurus. Itu coba mama kalau ditarik ininya. Jadi apa? Tercabut ininya semua, dia udah kurus. Sebenarnya Tuhan, ya mama, Encik yang berteman sama dia, oh jadi takut melihat mama dengan papa katanya, karena dia ngajak-ngajak biar sama giginya katanya gitu. Kata saya, aduh kamu juga udah punya anak, mau ngapain sih begitu-begitu, jangan tirus ibunya, ini kamu kan gigimu rata, mau apa? Ya mama ampun saya. Terus udah itu dia telepon, temannya telepon, caranya bagaimana cari dokter, dapat di Cikarang katanya. Itu dokter itu orang luar lah. Terus ayo Sa, kita berangkat, udah dapat dokternya, tapi antri Sa. Jam 6:30 dia pergi, dia WA saya, Mak saya dapat giliran jam 12 malam. Karena itu katanya dokter artis-artis Mak. Yuni Sara aja dengan Krisdayanti Mak, katanya dia bilang gitu. Yuni Sara dan Krisdayanti semua gigitnya dicabut, 1 gigi 1 juta. Tapi berhasil Mak, tapi beda lagi dengan mau pasar katanya. Dicabut semua Mak, makanya Krisdayanti kan rapi semua giginya gitu. Kamu juga rapi. Terus dia pulang, ada jam 1 dia pulang, dia bilang saya bilang gimana? Saya mau bisa tidur, terus gimana saya hanya berdoa di depan. Gini mah, aduh puji Tuhan mah, terima kasih Tuhan, dia begitu. Aja begitu kan. Ini dokter periksa, dokter bilang, dokter di mana yang cabut katanya? Ini dokter yang di Kerawang. Kamu udah jadi begini baru kesini katanya gitu. Kamu nih kalau dokter Raya yang cabut, dia tidak hati-hati, 3 senti lagi kena saraf kamu akan lumpuh total. Saya aduh Tuhan, itu saya menangis. Itu saya satu pelajaran bagi kamu. Kamu hambur-hamburkan uang mau ngapain? Saya bilang terlalu banyak duit ya. Saya sampai bilang gitu, terlalu banyak duit ya kamu buang-buang uang. Saya bilang gitu. Ampuni saya mama, nggak lagi dia bilang gitu. 3 senti lagi kalau kena saraf kamu lumpuh total. Itu kan fatal. Untung orang tua masih ada. Orang tua doain anak-anaknya harus takut akan Tuhan. Saya bilang begitu. Aduh, ini satu pelajaran. Iya mama, udah mama, jangan marahin saya lagi. Saya nggak marah, cuma kalau kamu bikin lagi itu tanggung jawab kamu. Saya bilang begitu. Iya mama, udah. Saya tinggal seminggu di situ. Kan saya dulu di Cikampek. Saya tinggal seminggu di situ. Walaupun ada pembantu saya rawat, dia saya bikin bubur karena itu dijahit kan dalamnya udah kecabut dalam ininya. Saya bikin bubur, saya rebus telur, jadi saya harus dia misi yang kasih suap dia. Akhirnya lama-lama pulih. Saya bilang Tuhan terima kasih pertolongan begitu banyak dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan kenal apa yang menjadi kerinduan kami. Lanjut lagi. Ada beberapa tahun lagi ada tato, model tato kan. Yang masih bilang lagi ke saya begini, Mama, saya pingin tato ya Mama. Teman-teman saya tato kupu-kupu di sini kecil katanya. Oh, kamu mau seperti gigi dulu ya? Baru udah lupa ya bertahun-tahun, saya bilang. Karena saya pedas loh, saya bilang begitu. Aduh, kamu ini memang kabar ya, saya sampai bilang. Ya enggak mah, enggak. Jadi dia nggak tato. Oh, seperti teman-temannya di sini. Atau kupu-kupu katanya. Saya jangan Sa, kasihan Bapak hamba Tuhan, jangan kamu permalukan sama Bapak. Kalau ada apa-apa tuh Tirsa meninggal gara-gara cabut gigi mau pasang gitu. Malu itu didengar orang. Saya kira dengar-dengaran lah, jangan lihat Bapak dengan Mama hamba. Jangan, karena keselamatan sendiri-sendiri. Saya bilang, Mama dan Papa tidak bisa kamu menyelamatkan kamu. Papa tidak bisa menyelamatkan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan Papa. Begitu juga saya tidak bisa menyelamatkan karena keselamatan sendiri-sendiri. Oh iya Pak, iya Mama, ampun saya ya. Iya, sekarang anak saya jadi manis, jadi nurut, sekarang apa-apa tuh kalau salah dia takut. Karena apa? Takut akan Tuhan. Melihat orang tuanya juga, ya jangan kamu sia-siakan, kasihan Papa dengan Mama kalau itu kamu selalu berjalan jangan ya. Makanya dari itu kalau ada anak salah, kita panggil, kita tegur baik-baik. Kalau dia melenceng, kita tegur baik-baik. Dan itu juga harus jadi contoh di dalam keluarga kita. Kita orang tua, sebagai orang tua juga, supaya kita punya otoritas
untuk mengajar anak-anak kita, untuk menegur anak-anak kita supaya dia selalu dekat dengan Tuhan. Dan, bagaimana perbuatan ajaib kita. Tuhan sudah membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Kamu berdoa, Tuhan dengar. Ketika kamu sulit, saudara bisa bernapas sampai hari ini. Itunya hanya kemurahan Tuhan. Saya bilang ke anak-anak, apa yang kau nikmati hari-hari ini, itu hanya kasih pemberian daripada Tuhan. Makanya jangan sombong, jangan pakai uang atau apa untuk hura-hura. Jangan anak-anak, pakailah itu buat Tuhan. Dulu kamu kalau susah, pingin doain ya Pak, doain ya supaya kita diberkati. Jangan, serta diberkati, jangan sampai lupa Tuhan. Ada saudara-saudara juga, ada yang di sana kalau Bapak Gembala kan ada tim untuk besok ya. Dia bilang, ini saya doain biar restoran, Pak tolong doain biar restorannya maju. Akhirnya udah maju, kenapa nggak ke gereja? Ini kenyataannya. Kenapa kok nggak ke gereja? Si kota bilang, aduh sekarang saya sibuk, ini banyak orang, mana ini sampai tidur sampai malam. Akhirnya apa? Sampai sekarang restorannya bangkrut. Ya itulah, kita harus takut akan Tuhan. Karena apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita memang mati. Memang apa yang kita dapat di dunia ini, kita tidak akan membawa mati. Tapi kata teman saya, memang uang nggak dibawa mati, tapi nggak punya uang terasanya mau mati, bukan? Teman saya bilang tidak punya uang terasanya mau mati. Enggak. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan kasih sehat, itu hanya kemurahan daripada Tuhan. Masih banyak yang lebih susah dari kamu. Saya bilang gitu, masih banyak. Teman saya bilang masih banyak. Mati, kita nggak bawa apa-apa. Memang betul saya mati. Uang nggak dibawa mati, tapi nggak punya uang, terasanya mau mati sendiri. Jangan, kita harus bersyukur. Karena apa? Walaupun kita tidak punya apa-apa, satu kesehatan yang Tuhan berikan tidak bisa kita bayar dengan itu. Itulah, marilah kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Karena takut akan Tuhan, ada ketenteraman yang besar bagi anak-anaknya. Amin, saudara-saudara. Amin. Makanya dari itu Yosua berkata ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan supaya kita jauh dari kejahatan, jauh dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita kalau takut akan Tuhan, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu saudara, sekalipun mari kita jangan ngoyo. Kita bersyukur karena kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Kita percuma kita mengajarin anak-anak kita kalau kita cuma berteori. Kalau anak-anak kita lihat kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita ajari anak-anak kita supaya firman dia lihat melakukan firman. Semua dimulai dari dalam keluarga. Mari kita menjadi keluarga menang atas dosa. Caranya bagaimana? Hormatilah Tuhan, takut akan Tuhan, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita hidup semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Memang seringkali kita tidak dapat mengerti kejadian apa yang kita alami, tapi tetaplah percaya akan kebaikan Tuhan, karena akan terlihat indah pada waktunya. Memang sulit untuk kita melakukan, tapi bersama Roh Kudus, bersama Yesus pasti bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita